yakni hari berakhirnya manusia menjadi manusia, yakni kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi orang-orang saudara kita yang sudah jadi korban di dalam peperangan Israel dan Palestina atau peperangan dimanapun, itu sesungguhnya orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang meninggal adalah orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya, berbondong-bondong sudah tidak ngaku-ngaku lagi bahwa hidup dan badan ini miliknya. Berarti orang-orang yang sudah meninggal itu sebenarnya orang-orang yang sudah menjadi almarhum, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kok dirahmati oleh Allah? Sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya ada. Sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya wujud. Sudah tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya hidup dan sebagainya. Itulah hari kiamat kubro. Ada kawan saya yang dari Pasuruan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang selamatan atau haulnya orang tua yang sudah meninggal, setahunnya orang tua yang sudah meninggal? Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya bila kita pahami dengan hati, dengan Al-Quran Qadim, bagaimana mungkin orang-orang yang mabuk bisa mendoakan, bisa kirim doa kepada orang-orang yang sudah berada di sisi Allah. Ini kepahaman babagan hati. Hati siapapun akan bisa memahami. Bagaimana mungkin ahli neraka, ahli naroka bisa mengirim kebaikan kepada ahli surga? Ini kan salah kaprah. Wong orang-orang sudah di dalam rahmatnya Allah, sudah di dalam kebahagiaan Allah, sudah di dalam lindungan Allah, sudah di dalam surga-surganya Allah, kok dikirimi oleh ahli neraka? Jangankan untuk mengirim doa kepada kedua orang tuanya, untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Menyelamatkan imannya yang selama ini selalu mensekutukan Allah dengan dirinya saja tidak bisa. Bagaimana mungkin manusia bisa memperingati atau menyelamati orang tua yang sudah meninggal? Wong ahli neraka kok mau menyelamatkan ahli surga? Tentunya orang yang ahli surga lah yang bisa menyelamatkan orang-orang yang tinggal di dalam neraka. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Allah lah yang bisa ngentas manusia-manusia yang masih terjerumus di dalam hawa nafsunya. Jadi maknanya hanya Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi keselamatan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Itu kepahaman secara yang sesungguhnya dari langit. Akan tetapi bila Anda sudah memahami kajian dari langit, jangan Anda melepaskan kepahaman kajian bumi. Maknanya syariatnya ya tetaplah Anda memperingati, menyelamati sejarah budaya yang sudah ada, mengadakan tasyakuran, tetap dilakukan seperti itu. Jangan karena Anda sudah merasa paham dengan ilmu kajian hakikat, makrifat, dengan ilmu kajian yang sebenar-benarnya, Anda melalaikan atau meninggalkan budaya, meninggalkan syariat-syariat yang berlaku, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, Anda akan terkena fitnah. Fitnahnya manusia. Yang penting kita memahami rahasia kehidupan ini, yang penting kita memahami kemana orang tua, saudara atau orang-orang terdahulu kembali, kalau bukan kepada yang menciptakannya. Jadi tetaplah di dalam hubungan bersosial, yakni ya tetap melaksanakan apa yang kebiasaannya sudah dilakukan. Yang terpenting hati Anda sudah paham dengan semua ini.
enjoy saja. Contoh, peringatan haul atau selamatan bagi orang-orang yang kita cintai, untuk mengirim doa kepada mereka, apa yang selama ini diingininya, apa yang selama ini disukainya di dunia ini, yakni makanannya, pakaiannya, untuk mengirim kepada mereka apa yang disukai mereka waktu hidupnya. Tentunya kan kita harus tahu dulu alamatnya mereka di mana ditahan, di mana mereka digebukin, di mana mereka disiksa. Kita berdoa selama ini kan kita menghukum atau menjustis bahwa orang tua kita diazab, orang tua kita dihukum, orang tua kita disiksa, sehingga kita perlu mendoakan mereka agar lepas dari siksa. Sebenarnya kita mengirim doa itu sebenarnya kita sudah menuduh bahwa orang tua kita disiksa di sana. Menuduh bahwa kedua orang tua kita diazab di sana, maka perlu doa-doa kita. Sehingga kita mengadakan selamatan, tasyakuran sehari, 2 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. 100 harinya, setahunnya, pendaknya, dan sebagainya. Karena kita menyangka orang-orang yang sudah meninggal itu tidak selamat atau disiksa dan diazab. Itulah persangkaan kita selama ini. Berarti kita tidak tahu sendiri keadaan orang-orang yang sudah meninggal, kemana harus dikirimkan doa-doa ini. Kita tidak tahu sendiri keadaan mereka disiksa atau mereka bahagia. Berarti apakah kita dikatakan anak yang soleh? Wong orang tuanya sudah di dalam rahmatnya Allah, di dalam lindungan Allah, di dalam penjagaan Allah, karena datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kok kita menyangka orang tua kita digebukin, orang tua kita disiksa, sehingga kita mengadakan doa-doa yang kita anggap baik bagi kita. Berarti apakah kita dikatakan anak soleh, atau malah kita dikatakan anak durhaka yang sudah menuduh-nuduh orang tua kita disiksa di sana? Lah kalau kita sudah tahu bahwa orang tua kita sudah di dalam rahmatnya Allah, maka ya kita harus pergi ke rahmatnya Allah juga. Agar apa? Agar kita ketemu dengan orang tua kita. Apa maknanya? Agar kita ketemu dengan uripe Allah. Dulu semasa hidupnya orang tua itu bukan hidupnya orang tua itu sendiri. Akan tetapi hidup yang menghidupi orang tua kita yang sudah meninggal itu pun juga sama hidup dengan hidup yang menghidupi kita saat ini. Berarti bagi anak-anak yang soleh adalah anak yang sudah tidak mendoakan orang tuanya lagi. Kenapa anak yang soleh sudah tidak mendoakan kedua orang tuanya lagi? Karena anak yang soleh sudah mengenal Tuhannya, dan bahwa bahwa orang tua yang sudah meninggal dunia tentunya sudah ketemu dengan Tuhannya, kumpul di dalam uripe Allah. Berarti apa? Anak yang sudah tidak mendoakan kedua orang tuanya itu adalah anak yang sudah berbakti, mengenal, bertemu di mana orang tuanya tinggal saat ini. Kenapa anak yang tidak mendoakan orang tuanya itu disebut anak yang soleh? Karena bagaimana mungkin Allah didoakan oleh manusia? Hidup yang ada pada kedua orang tua kita itu siapa? Kan hidupnya Allah, uripe Allah. Bagaimana mungkin manusia mendoakan Allah? Coba kita hayati. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi Anda yang sudah memahami, nikmati di situ. Jadi anak-anak yang soleh sebenarnya bukan anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya itu adalah anak yang durhaka. Kenapa? Anak yang telah menuduh-nuduh orang tuanya disiksa.
Anak yang telah menuduh-nuduh orang tuanya diazab. Anak yang menuduh-nuduh orang tuanya dikebukin di dalam kubur sehingga butuh anak yang soleh menurut hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin doa-doa manusia itu bisa diterima oleh Tuhannya bila manusianya masih ngatur-ngatur Tuhan, manusianya masih mensekutukan Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia bisa mengirimkan doa-doa itu, padahal doa itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Kenapa? Manusia-manusia yang sudah meninggal dunia itu kan kembali kepada Allah. Mana mungkin Allah butuh doa-doa kita? Kitalah yang butuh Allah. Jadi untuk mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal, datanglah, selamatkanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kamu bakal tahu di mana posisi kedua orang tuamu. Jadi orang-orang yang tidak mendoakan orang tuanya lagi, itulah anak yang soleh. Kenapa? Karena ia sudah tahu makom tempat kedudukan orang tuanya, yakni kembali kepada lillah. Akan tetapi bagi orang-orang yang sering mendoakan kedua orang tuanya, itulah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bahkan durhaka kepada Tuhannya. Kenapa? Karena seolah-olah Allah butuh didoakan. Hidup yang ada pada kedua orang tuanya adalah uripe Allah, kok didoa-doakan oleh manusia. Ini kan kebalik. Kenapa? Karena iman manusia selama ini telah terbalik. Bukan iman kepada Allah sebagai pencipta, tapi iman kepada manusianya itu sendiri yang sebagai yang dicipta. Yang dicipta yang diimani, sedangkan yang mencipta tidak diimani, alias digoibkan, alias ditiadakan. Ya, maka tersesatlah apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keterangan sekilas apakah haul atau selamatan bagi orang-orang yang sudah meninggal itu sangat diperlukan bagi orang yang sudah berada di sisinya Allah. Maknanya bagi Allah ya tidak perlu. Akan tetapi bagi Anda yang sudah memahami, ya jangan tinggalkan kebudayaan itu. Tetaplah lakukanlah. Yang penting Anda tahu hakikatnya, tahu aslinya. Jadi jangan diperdebatkan ini. Simpan kepahaman Anda, jangan diperdebatkan dengan orang-orang yang belum sampai kepahamannya. Jadi bagi orang-orang yang mengenal Tuhannya, ia tahu seluruh kondisi manusia. Tapi bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya, maka ia tak akan pernah tahu kondisi hati manusia. Jadi bagi siapa yang mengenal dirinya, pasti ia mengenal Tuhannya. Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, pasti ia mengenal seluruh manusia atau mengenal seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam,